Halo, salam jumpa kembali dengan Beginner Byte. Kali ini kita akan melihat bagaimana memakai, termasuk juga install Anaconda. Ya. Anaconda ini salah satu tools yang bisa dipakai untuk menjalankan Python. Ya. Oke, mari kita lihat di sini. Ya, kita bisa membuka browser. Kemudian kita ketikkan aja Anaconda download, nanti akan didapatkan websitenya ya, yang di atas itu dari Anaconda ya, jadi bisa klik yang di atas atau di bawah. Oke, nah di sini ada email address itu, tapi hanya untuk berlangganan newsletter. Kalau enggak ya kita bisa skip. Di sini saya skip aja. Nah, kita ke halaman yang ada download, dan ini akan otomatis mendeteksi laptop kita itu apa. Di sini saya memakai Windows, tinggal kita download Windows-nya. Ya, installernya kita download seperti itu. Nanti setelah download itu tinggal di running aja ya, diikuti saja step-step instalasi. Kalau kita install Anaconda, enaknya adalah bahwa dia itu dia akan otomatis juga menginstal Python-nya. Ya, jadi kita nggak perlu secara terpisah menginstal Python-nya itu. Oke, kita sekarang setelah kita install, kita akan melihat setelah penginstalan berhasil, kita lihat bagaimana ya. Jadi dari ini tinggal kita ketikkan cari Anaconda Navigator. Ya. Nah, lambangnya seperti ini, ya, hijau seperti itu dia. Ya, di sini saya percepat videonya. Nah, di sini dia banyak sekali akses ke tools-tools untuk Python. Ya, di sini kita pilih yang Jupyter Notebook. Dari sini nanti kita bisa melakukan programming secara interaktif. Ya. Nah, dia akan terbuka di browsernya. Ya. Nah, dari sinilah nanti kita melakukan. Nah, ini kita klik new, pilih yang tadi gambar kayak buku itu, karena notebook ya. Seperti nah di sini nanti kita akan mencoba melakukan programming. Baik, ya. Dari notebook ini kita mengetikkan baris-baris programmingnya di sini ya. Nah, ini kalau mau disimpan, ini Anda bisa rubah, misalnya ini kita tutorial notebook dengan extension IPYNB seperti itu, untuk menanjakan dia Jupyter Notebook ya. Oke. Nah, ini perlu diketahui bahwa kalau kita running Jupyter Notebook dari Anaconda, dia akan membuka atau berada di folder yang defaultnya si Anaconda. Nah, untuk bisa berpindah, kita harus mengetikkan perintah di sini. Kita bisa melakukannya dari sini ya, dari kotak ini. Pertama-tama kita cek dulu. Ini saat ini ada di folder atau directory mana ya. Komennya adalah ls, jadi bukan komen yang biasanya kalau para pengguna Windows ya. Ini sudah kalau para pengguna Linux maupun Mac ya, untuk command prompt sudah familiar. Nah, untuk running kita bisa klik ini atau bisa pencet
Shift Enter. Ya, kita coba pakai ini. Oke. Nah, langsung di bawahnya adalah outputnya. Nah, ini kita lihat bahwa dia ada di folder ini dan kita ingin nggak ada di situ, gitu ya. Kita ingin berpindah. Oke, maka kita pakai command prompt. Saya ingin berpindah ke D. Saya pakai Shift Enter. Ya, kalau dia berhasil, ini dia sudah pindah ke D, dan di D kita pindah ke folder yang sudah saya buat. Ya, ini bebas. Anda bebas membuat ini. Saya buat nama foldernya Jupyter Notebooks. Oke. Ya, perhatikan bahwa untuk bisa mengeksekusi command ke terminal, kita depannya harus kasih persen seperti ya, persen. Jadi kita lihat isi atau directory dari Jupyter Notebooks ini, dia isinya apa aja. Oke ya, di sini ada beberapa data yang memang nanti akan kita gunakan untuk latihan ya, yang CSV ini. Jadi ada Amazon Sales Dataset.csv, ada jamesbond.csv, ya, ada Sales Dataset.csv. Ini adalah file-file yang akan kita gunakan untuk latihan. Dan dengan menggunakan Python itu sangat mudah sekali untuk membaca file-file CSV. Oke, supaya nanti bisa melakukan pengolahan pembacaan file tersebut, kita perlu import namanya pandas. SPD maksudnya supaya nanti pas kita memakai ya kita tinggal ketikkan PD aja. Kalau nggak pakai SPD itu nanti kita harus tuliskan lengkap pandas seperti itu ya. Jadi memang ini di dunia Python itu semua namanya pakai nama-nama hewan ya, ada anaconda, ada panda. Kita running. Nah, pandas ini belum tentu tersedia di, ya ini kalau tandanya bintang ya, ada perhatian tanda bintang itu tadi berarti dia masih proses. Nah, kalau sudah berupa angka seperti ini berarti dia sukses. Kalau dia tidak sukses, nanti ada di bawahnya tampilan merah dan menyebutkan apa errornya ya. Nah, ini kita karena di sistem saya sudah ada pandas, ini kita bisa langsung import pandas. Saumpama itu Anda belum ada, maka Anda harus melakukan hal ini. Pip install pandas. Seperti itu. Bagaimana kalau sudah terinstall? Nggak apa-apa. Ini nanti dia akan mendetek bahwa oh ini sudah terinstall pandasnya. Coba kita lihat. Kalau ini saya di sistem yang sudah ada pandasnya. Kalaupun saya lakukan ini untuk menginstal pandas, itu dia hanya akan memberitahu bahwa memang sudah ada nih, lihat ya, masih processing. Tadi saya pakai, jangan lupa ini pakai Shift Enter supaya dieksekusi. Kalau kita hanya tekan Enter, dia hanya berpindah ke bawah. Karena dalam satu kotak ini kita bisa beberapa komen. Ya, ini requirement already satisfied. Artinya udah ada nih, udah ada. Gitu. Ya, ini hanya untuk menunjukkan bahwa kalaupun belum ada, Anda bisa melakukan install. Oh ya, satu lagi bahwa di dalam baris-baris ini selain kotak perintah ini, Anda bisa memberi catatan. Ya, dimana kita harus pilih dari sini. Jadi kalau code seperti ini kan statusnya code ya. Jadi yang dituliskan di sini akan memang dianggap sebagai kode.
Tapi kalau kita rubah markdown, maka di sini hanya sebagai catatan. Kita akan baca file CSV memakai pandas. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini jadi catatan doang. Ini kembali ke code lagi. Untuk membaca file, misalnya kita baca apa ya, yang jamesbond.csv ini, misalnya kita kasih variabel namanya gb data gitu ya, pd itu pandas tadi, read csv, terus kita tuliskan nama filenya jamesbond.csv. Gimana kalau salah nulis gitu ya dan nggak ketemu, ya nggak masalah, itu bisa kita edit lagi. Contoh ini misalnya ini ya, jamesbond 1 katakanlah, dan nggak ada filenya, ya nggak masalah. Jadi kita bisa contoh, ini saya contohkan untuk contoh yang error ya. Nah, dia akan berusaha dieksekusi. Nah, dia ngasih tahu bla bla panjang sekali gitu ya. Dia intinya ini adalah nggak ketemu nih filenya, file not found error. Nah, ini kita bisa edit lagi ke sini. Nah, nanti kita eksekusi ulang. Nah, kalau berhasil dia seperti ini, tidak ada pesan error. Kita ingin melihat datanya, kita pakai gb data head. Kalau kita kosongkan di dalam kurung ini, dia akan menampilkan 5 data pertama. Tapi kita bisa isi dengan sembarang angka yang kita inginkan. Maksudnya berapa? Misalnya ini saya ingin 10 data deh. Ya, kita lihat. Ya, maka dia akan menampilkan 10 data. Ternyata di year, movie, font, director, composer, terus ke kanan ini ada titik-titik karena berarti ada kolom-kolom lain yang ada di sana ya. Ini gb data head 10. Kalau kita pingin mengetahui ini kolomnya apa aja sih, kan tadi banyaknya, kita tekan ini aja, columns ya. Kita ingin tahu kolomnya apa aja. Ini kan kolom panjang kan, the year dan sebagainya. Nah, ini ada year, movie, font, director, composer, writer, cinematographer, depicted dan sebagainya ya. Banyak ini sampai akhirnya video game. Jadi ini adalah data-data mengenai film James Bond. Anda penggemar film James Bond mungkin tidak terlewat satupun ya. Ini ada daftarnya ya mungkin akan lengkap. Nah, itu cara membaca file dari CSV dan kemudian melakukan cara melihat misalnya kolomnya dan sebagainya. Sekarang misalnya kita ingin melihat ya, kalau datanya itu gede, maka kita nggak mungkin melihat misalnya datanya sampai ribuan baris. Tentu saja dia nggak akan menampilkan semuanya. Tetapi kita kan ingin tahu ya, berapa sih totalnya itu ya. Kita bisa pakai ini, gb data shape. Ya. Jadi ada 24. Tapi kolomnya ada 27. Ini 27. Jadi total datanya itu ada 24 baris dan ininya 27 kolom. Yang tadi ini ditampilkan hanya 10 baris. Ya, ini sebetulnya masih bisa untuk dilihat, ditampilkan semua gitu ya. Tapi ini tadi kita memilih karena di dalam headnya kita kasih 10. Kalau datanya besar sekali ya, ini akan kelihatan ribuan gitu ya, dia bisa menghandle sampai ribuan data. Nanti yang data satunya lagi yang sales data itu dia sampai ribuan. Oke. Nah,
Kita mengakses setiap ininya bisa memakai seperti ini. DB data, misalnya year. Saya pengen lihat data year-nya aja. Ya, dia akan ambil data year gitu. Atau ya, berikutnya kita lihat cara memfilter. Kalau ini kan hanya satu kolom ya. Ada beberapa cara. Misalnya seperti ini. Misalnya kita ingin filter berdasarkan tahun dan pemeran James Bond-nya ya. Ya, seperti ini. Saya pakai filter gitu ya. Nggak kelihatan tahun berapa. Nah, sekarang misalnya kita ingin tahu, ada satu fungsi untuk memberikan info mengenai data yang sedang kita baca. Jadi di sini ada kolomnya apa, berapa jumlah records-nya. Dan ini kolomnya kan ada 27 ya. Karena dimulai dari 0, jadi 0 sampai 26. Kemudian data type-nya apa? Ada yang integer 64, object, kemudian ada yang float gitu ya. Seperti itu. Sekarang misalnya kita ingin data pemeran James Bond itu ada berapa kalikah dia memerankan gitu ya. Ini memakai value counts, tapi kita pilih kolom bondnya ya, maka dia akan menghitung. Roger Moore 7 kali, Sean Connery 6 kali, Pierce Brosnan 4 kali, Daniel Craig 4 kali, Timothy Dalton 2 kali, George Lazenby 1 kali ya. Ini tutorial yang seperti ini bisa di save dan Anda nanti bisa kita share nanti, jadi tinggal mengeksekusi ulang kodenya. Ini introduction awal untuk penggunaan Jupyter Notebook. Nanti akan kita bandingkan kalau running Jupyter Notebook dari Visual Studio Code ya di seri video yang lain. Terima kasih.